Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah saudara-saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk kepada pertemuan kedua dalam mata kuliah model pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan membahas tentang dua model, yaitu model kooperatif dan contextual teaching and learning. Ya. Di akhir video di semester kemarin, kooperatif adalah rumpun model. Kooperatif yang kita bahas di sini adalah kooperatif indikatornya. Ya. Jadi kooperatif yang di akhir video kemarin itu sifatnya umum, sekarang sifatnya indikator. Ya, sama dengan kompetensi guru, kompetensi profesional. Ya, indikator dari kompetensi profesional ada juga profesional di dalam indikatornya. Oke, kita masuk ke dalam apa itu model kooperatif. Ya, model kooperatif itu dipakai guru dalam mempraktekkan pembelajaran di dalam lokal. Kita review dulu. Kooperatif, koor itu bersama, aktif itu aktif. Jadi bekerja sama aktif. Saudara sebagai mahasiswa pendidikan, khususnya mahasiswa pendidikan agama Islam dan mahasiswa PBA bahasa Inggris yang berkuliah keprofesian, boleh mengimplementasikan pembelajaran kooperatif dengan syarat yang pertama untuk meningkatkan kecerdasan sosial. Ya, saudara pakailah. Ya. Kenapa demikian? Karena saudara menganalisa dulu tipe siswa saudara ini seperti apa. Karena sekarang zaman 4.0 atau ada yang lain nyebutnya 4.0, di mana zaman ditemukannya internet. Internet berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia yang biasanya berinteraksi sesama manusia, berinteraksi dengan alam, itu sekarang sudah berinteraksi melalui digital atau elektronik. Kurang kecerdasan sosial. Lihatlah sekarang anak-anak sekarang yang sekolah TK, yang sekolah PAUD itu nggak hanya anaknya, tetapi orang tuanya juga ikut sekolah. Ketika anaknya belajar di dalam ruangan kelas TK, itu ada penampakan di jendela itu. Ya, apa penampakan di jendela? Wajah-wajah orang tuanya. Ketika wajah orang tuanya hilang itu di jendela, anaknya nangis di dalam lokal. Ya, itu salah satu efek zaman 4.0 ya. Kurangnya interaksi antara sesama manusia, sesama anak, dan kurangnya interaksi dengan alam berpengaruh besar. Jadi karena kurangnya ini dipakailah pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kecerdasan sosial. Yang terpenting itu untuk mahasiswa PAI untuk menanamkan karakter. Terus yang kedua, saudara makai ini model kooperatif itu rumpun pembelajarannya praktikum, ya, atau praktis atau praktikum. Lebih banyak praktek gitu kan. Contohnya apa? Contohnya dalam pembelajaran PAI, saudara belajar tentang babul haji, bab haji, ya, praktek haji, pakai miniatur Ka'bah, disiasati oleh guru, ya, disiasati oleh guru praktek haji dari rukun 1 sampai habis. Syarat sah itu kan bersifat operasional. Atau praktek penyembelihan, bab penyembelihan dalam fikih, ya, itu juga harus ada kooperatif. Bagaimana syarat-syarat senjatanya atau pisaunya, bagaimana tekniknya, lafaz apa yang dibaca, sunnah-sunnahnya, rukunnya penyembelihan. Terus pembelajaran kooperatif bisa dipakai syarat yang ketiga itu untuk mereview pembelajaran minggu lalu atau review pembelajaran selama 1 semester. Diskusikanlah, ya, diskusikan di lokal, itu sifat dan bentuk diskusinya seperti apa tergantung mata pelajarannya. Terus yang kelima, guru bersifat fasilitator, ya. Dikooperatifkan, belajar kelompok, ya. Nanti ada beberapa jenis strategi atau modelnya atau metodenya seperti apa. Mau belajar kelompok, itu pokoknya guru bersifat sebagai fasilitator, ya. Terus yang keenam, sifatnya itu student center, siswa yang lebih dominan, ya. Karena guru hanya bersifat fasilitator. Jadi pembelajaran kooperatif itu dipakaikan ketika betul-betul guru menganggap ini penting untuk dipakai. Penting berdasarkan pertimbangan materi, penting berdasarkan analisis kebutuhan siswa, dan penting pertimbangan untuk tercapainya tujuan
pembelajaran yang efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien itu biasanya rumpunnya adalah praktikum. Yang menjadi otoritas keputusan tertinggi di sini adalah kebijaksanaan guru. Itulah pembelajaran kooperatif. Belajar bersama untuk meningkatkan kecerdasan sosial, belajar bersama untuk mengaplikasikan rumpun ilmu yang bersifat praktek, ya. Belajar bersama untuk mengefisiensikan waktu untuk mengevaluasi pembelajaran. Contohnya itu tadi, ada pembelajaran fikih, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud pembelajaran kooperatif model pertama di mata kuliah model pembelajaran 2. Oke, kita lanjut ke CTL. Contextual Teaching and Learning. Itulah pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning. Apa maknanya? Guru bisa menginterpretasikan makna tekstual. Nggak hanya bersifat teoritis saja, aplikatifnya juga harus seimbang. Kenapa demikian? Karena dalam Kursilas kurikulum 2013 ini kurikulum bersifat operasional, keseimbangan teori dan praktek. Ketika saudara ngajar PAI tentang bab salat berjamaah, itu tekstualnya dalam Al-Quran, buku operasionalnya dalam tata cara pelaksanaan salat berjamaah, praktikumnya harus ada. Yang praktikum inilah yang makna kontekstual, contoh dalam pembelajaran PAI. Sedangkan dalam pembelajaran yang lain di PAI, misalnya pembelajaran sejarah, misalnya sejarah kebudayaan Islam. Islam diturunkan di Makkah Al-Mukarramah dan dikembangkan ke Madinatul Munawwarah, ya. Itu secara tekstual sejarah. Akan tetapi secara kontekstual, apa hikmah Al-Quran atau Islam ditakdirkan Allah SWT dikembangkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Apa hikmahnya? Ya. Ketika saudara mencari hikmahnya, itulah yang dimaksud dengan CTL, Contextual Teaching and Learning. Jadi guru-guru milenial tidak hanya berputar kepada hal-hal yang tekstual saja. Kenapa demikian? Menurut penelitian itu nilai operasional sebuah materi itu lebih efektif dan efisien untuk ditangkap oleh siswa ketimbang hanya tekstual. Jadi pembelajaran model kontekstual mengamanatkan guru untuk berkreativitas dalam membalanskan antara teori dan praktek, di mana konteks teori dan praktek itu ditemukan dalam kompetensi pedagogik, ya, Paedos dan Gegos. Itu bagaimana membimbing bakat dan minat anak, serta di luar konteks itu bisa mempertajam kompetensi anak. Jadi seimbang, ya. Itu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual untuk yang pertama tadi maknanya, makna konteks, apa makna konteks atau teori. Terus yang kedua mencari makna tersirat. Yang ketiga cirinya itu teacher center atau gurulah yang lebih mendominasi nih dalam pembelajaran kontekstual. Relevansinya ke mata pelajaran PAI, saudara lihat saja mana yang berrelevansi dengan pembelajaran kontekstual, itu saudara pakai model pembelajaran kontekstual. Biasanya dipakai dalam pembelajaran Al-Quran hadis, contohnya dalam indikator Qasasul Quran, dan dalam pembelajaran SKI sejarah kebudayaan Islam, dan dalam pembelajaran rumpun umum, ya. Jadi itulah relevansi antara model pembelajaran kontekstual teaching and learning ke calon guru pendidikan agama Islam, ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulan, model pembelajaran kooperatif itu pembelajaran bersama aktif yang dikembalikan kepada kreativitas guru dalam menganalisis 6 indikator tadi. Sedangkan pembelajaran kontekstual teaching and learning menuntut supaya Anda sebagai calon guru tak hanya bersifat tekstual saja dalam mengajar, harus bisa saudara menginterpretasikan apa yang saudara katakan di dalam lokal dengan dunia nyata, ya. Ketika saudara ngajar tentang fikih mawaris, saudara harus mengaplikasikan contoh-contoh fikih mawaris dalam pembagian harta warisan di masyarakat. Ketika saudara belajar tentang
sejarah kebudayaan Islam, saudara harus mencari hikmah-hikmah makna dari konteks sejarah itu. Jadi itulah kontekstual teaching and learning tersebut. Oke, kita lanjutkan ke grup Google Meet dan absensi lanjut ke WhatsApp. Itulah dua model. Saya tunggu pertanyaan dan diskusinya di grup. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.